Pernah nggak sih lu mikir, kenapa tiap kali ada berita tentang rasisme di sepak bola, khususnya yang nimpa pemain kayak Vini Junior, kok rasanya kayak deja vu mulu? Kayak film yang diulang-ulang tapi endingnya gitu-gitu aja. Udah sering banget kita dengar, rasisme itu gak punya tempat di sepak bola. Tapi kok ya tetap aja ada yang teriak-teriak monyet dari tribun, nyebut nama-nama hewan, atau bahkan ngelecehin cuma karena warna kulit. Ini tuh kayak penyakit menahun yang susah banget sembuhnya. Padahal obatnya udah ada di mana-mana. Apa jangan-jangan kita selama ini salah diagnosa penyakitnya? Kita mulai dari kasus yang paling sering jadi sorotan, Vini Junior. Pemain Real Madrid ini tuh udah berkali-kali jadi korban rasisme. Bayangin, lagi asyik main bola, ngegolin, dribble cantik, malah disambut teriakan rasis dari penonton. Kejadian di Mestalla, markas Valencia, itu paling parah sih. Vini sampai nunjuk-nunjuk penonton, ngadu ke wasit, bahkan sampai nangis karena frustrasi. Ini bukan cuma soal dihina, tapi juga soal mental yang terkuras habis. Dia cuma pengen main bola, berprestasi, tapi malah harus ngadepin kebencian yang gak masuk akal. Ini tuh bukan cuma 1-2 kali loh, tapi sering banget. Tiap pertandingan tandang, rasanya kayak dia harus siap mental buat dilecehin. Ini yang bikin dia jadi simbol perjuangan anti rasisme sekarang. Nah, dari sini kita bisa lihat poin kedua. Masalah rasisme di sepak bola itu bukan cuma ulah oknum sesaat. Kalau cuma oknum, harusnya udah bisa diberantas tuntas dari dulu. Tapi ini tuh kayak akar rumput yang menjalar kemana-mana. Ada masalah yang lebih dalam di masyarakat dan di sepak bola itu sendiri. Lu ingat gak? Dulu pemain-pemain kulit hitam legendaris kayak Samuel Eto'o, Mario Balotelli, atau Dani Alves juga pernah ngalamin hal serupa. Eto'o bahkan pernah mau walk out karena dilecehin terus. Dani Alves pernah makan pisang yang dilempar penonton sebagai bentuk ejekan. Itu kejadian bertahun-tahun lalu dan sekarang masih keulang lagi. Artinya, ini bukan cuma soal oknum yang gak berpendidikan, tapi ada budaya rasisme yang sayangnya masih ditoleransi secara gak langsung oleh sebagian orang. Coba deh kita analogikan di warung kopi. Kadang ada aja kan yang suka ngeremehin orang lain cuma karena beda latar belakang, beda desa, atau beda gaya ngomong. Nah, di stadion itu bisa jadi jauh lebih parah. Rasa fanatisme yang berlebihan, ditambah efek kerumunan, bisa bikin orang yang aslinya biasa aja jadi berani bertindak anarkis atau mengeluarkan kata-kata kotor. Mereka merasa aman di tengah ribuan orang lain, seolah-olah gak akan ada konsekuensi. Apalagi kalau timnya lagi kalah atau pemain lawan terlalu jago, frustrasi itu bisa langsung lari ke arah rasisme sebagai pelampasan. Ini bukan cuma soal kebencian personal, tapi juga soal dinamika kelompok dan kekuatan massa yang seringkali disalahgunakan. Terus kenapa kasus gini kok susah banget diberantas? Ini poin ketiga kita. Masalahnya bukan cuma di hukum, tapi juga di budaya dan penerapannya. Federasi sepak bola, liga, sampai pemerintah sebenarnya udah punya aturan dan sanksi yang cukup tegas. Denda jutaan euro, penutupan sebagian tribun, larangan masuk stadion. Tapi kok masih aja ada? Ini kayak kita punya rambu lalu lintas lengkap, tapi banyak yang tetap nerobos lampu merah karena merasa nggak akan ketangkap atau hukumannya enteng. Seringkali hukuman yang diberikan itu nggak sebanding sama dampak traumatis yang dirasakan korban. Buat klub, denda ratusan ribu euro itu mungkin cuma recehan. Penutupan tribun, ya nanti dibuka lagi. Nggak ada efek jera yang benar-benar bikin orang mikir 2 kali. Bayangin, kalau setiap insiden rasisme bisa berujung pada pengurangan poin tim atau bahkan diskualifikasi dari kompetisi. Gue yakin klub-klub dan supporter bakal jauh lebih serius ngawasin kelakuan mereka. Masalahnya, sistem hukum di sepak bola ini kadang masih terlalu lembut sama isu rasisme. Perlu ada ketegasan yang luar biasa, biar ini benar-benar jadi pelajaran. Jadi, apa yang bisa kita lakuin buat ngehentiin siklus setan ini? Ini poin terakhir kita. Butuh upaya kolektif dari semua pihak. Bukan cuma pemain kayak Vini Junior yang berani speak up atau federasi yang bikin aturan. Tapi juga kita sebagai penikmat sepak bola, media, sampai klub-klub itu sendiri. Pertama, edukasi itu penting banget. Dari anak-anak kecil udah harus diajarin bahwa perbedaan itu indah, bukan alasan buat ngejelekin orang lain. Di warung kopi aja, kita bisa ngobrol asyik sama orang beda suku atau agama. Kenapa di stadion nggak bisa? Kedua, penegakan hukum harus benar-benar tegas dan tanpa pandang bulu. Kalau ada yang rasis, tangkap.
hukum seberat-beratnya, dan pastikan dia nggak bisa lagi masuk stadion seumur hidup. Biar jadi contoh. Sepak bola itu seharusnya jadi pemersatu, bukan malah jadi arena buat menyebarkan kebencian. Kita harus jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jangan sampai anak cucu kita nanti masih nonton berita pemain bola dilecehin karena warna kulitnya. Kita semua punya peran buat bikin sepak bola jadi tempat yang lebih baik. Gimana menurut lo? Apa yang harusnya kita lakuin buat benar-benar ngasih efek jera ke pelaku rasisme? Atau ada pengalaman pribadi lo yang pernah ngalamin atau lihat rasisme? Coba deh share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini juga ya, biar gak ketinggalan pembahasan seru lainnya.